Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia-manusia terbaik setelah para nabi. Mereka memberikan teladan dalam mengimani, mengamalkan, dan mendakwahkan Islam. Semoga kita bisa mengikuti jejak para sahabat dan dapat meladeni sifat-sifat mulia para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ketika membicarakan Miqdad bin Amir, para sahabat dan teman dekatnya berkata, orang yang pertama memacu kudanya dalam perang di jalan Allah ialah Miqdad bin Al-Aswad. Miqdad bin Amir adalah termasuk golongan orang-orang yang pertama masuk Islam lebih awal, dan orang ketujuh yang menyatakan keislamannya secara terus terang, sehingga harus menanggung penderitaan oleh kemurkaan dan kekejaman orang-orang Quraisy. Keberanian dan perjuangannya di Perang Badar akan selalu diingat oleh kaum muslimin sampai saat ini. Miqdad hidup dengan keberanian para kesatria dan keberuntungan para pengikut setia. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yaitu salah seorang sahabat Rasulullah lainnya, mengatakan, aku telah menyaksikan perjuangan Miqdad, sehingga aku lebih suka menjadi sahabatnya daripada segala isi bumi ini. Miqdad bin Amir pernah tampil berbicara, mengobarkan semangat di tengah ketakutan yang menimpa kaum muslimin dalam peperangan Badar karena kekuatan musuh yang begitu dahsyat. Dan inilah peperangan pertama yang mereka hadapi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menguji keimanan para sahabat dan melihat persiapan mereka untuk menghadapi tentara musuh, baik pasukan yang pejalan kaki maupun pasukan berkuda. Para sahabat pun diajak bermusyawarah. Mereka mengetahui jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta pemikiran dan pendapat mereka, itu berarti beliau sedang menghadapi suasana yang kritis. Miqdad radhiyallahu anhu khawatir jika di antara kaum muslimin ada yang merasa berat untuk bertempur. Karena itu, sebelum ada yang angkat bicara, Miqdad ingin mendahului mereka untuk mengungkapkan kalimat-kalimat tegas supaya dapat menyalakan semangat kaum muslimin. Akan tetapi, sebelum Miqdad mulai berbicara, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu telah mendahuluinya dengan kata-kata yang sangat terkesan, hingga hati Miqdad menjadi tentram karenanya. Setelah itu Umar bin Khattab menyusul berbicara dengan ungkapan yang menakjubkan pula. Kini giliran Miqdad berbicara. Wahai Rasulullah, laksanakanlah apa yang diperintahkan Allah, dan kami akan bersamamu. Demi Allah, kami tidak akan berkata seperti yang dikatakan Bani Israel kepada Musa, pergilah dan berperanglah bersama Tuhanmu, sedangkan kami akan duduk dan menunggu di sini. Tetapi kami akan mengatakan kepadamu, pergi dan berperanglah engkau bersama Tuhanmu, dan kami akan ikut bersama denganmu. Demi Zat yang telah mengutusmu, yang telah membawa kebenaran, seandainya engkau membawa kami dalam lautan lumpur, kami akan berjuang bersamamu dengan tabah hingga mencapai tujuan. Dan kami akan bertempur di sisimu hingga Allah memberikan kemenangan kepadamu. Ungkapan tersebut bagaikan anak panah yang terlepas dari busurnya, dan wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berseri-seri, sementara mulut baginda Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan doa yang terbaik untuk Miqdad radhiyallahu anhu. Kata-kata tegas yang diungkapkan Miqdad itu membangkitkan semangat kepahlawanan dalam kumpulan orang-orang yang beriman. Bahkan dengan kekuatan dan ketegasannya, kata-kata itu pun menjadi contoh dan teladan bagi siapa yang ingin berbicara. Sungguh kalimat-kalimat yang diucapkan Miqdad bin Amir itu mencapai sasaran di hati orang-orang yang beriman. Kata-kata Miqdad benar-benar berdampak positif kepada segenap pasukan Islam. Hingga Sa'ad bin Mu'az, yaitu pemimpin kaum Ansar, bangkit dan berdiri lalu berkata, wahai Rasulullah, kami telah beriman dan membenarkanmu. Kami telah bersaksi bahwa apa yang telah engkau bawa itu adalah benar. Dan untuk itu, kami telah mengikat janji dan kesetiaan kami. Karena itu, majulah wahai Rasulullah. Laksanakanlah apa yang engkau kehendaki, dan kami akan selalu bersamamu. Demi Zat yang telah mengutusmu membawa kebenaran. Seandainya engkau membawa kami masuk ke dalam lautan, kami akan memasukinya. Tidak akan ada seorang pun di antara kami yang akan berpaling, dan tidak seorang pun yang akan mundur menghadapi musuh. Sungguh kami akan tabah dalam peperangan, teguh dalam menghadapi musuh,
dan semoga Allah memperlihatkan kepadamu perbuatan kami yang berkenan di hatimu. Kerahkanlah kami dengan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar itu, hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun penuh dengan kegembiraan, lalu bersabda kepada sahabat-sahabatnya, "Berangkatlah dan besarkanlah hati kalian." Dan kedua pasukan pun berhadapan. Anggota pasukan Islam yang berkuda ketika itu jumlahnya tidak lebih dari 3 orang, yaitu Miqdad bin Amir, Marsad bin Abi Marsad, dan Zubair bin Awam. Sedangkan pejuang-pejuang lainnya terdiri atas pejuang pejalan kaki dan pengendara unta. Ungkapan Miqdad radhiyallahu anhu tidak saja menggambarkan kegagahan semata, tetapi juga melukiskan logika yang tepat dan pemikiran yang dalam. Dalam pertempuran terbesar umat Islam kala itu, Miqdad bin Amir radhiyallahu anhu tak gentar ketika membela agama Allah. Dengan gagah beraninya, beliau terus berjuang menumpas kebatilan dan orang-orang yang telah merendahkan agama Allah dan Rasul-Nya. Dan akhirnya dengan keberanian dan keteguhan iman para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemenangan bagi kaum muslimin, dan terpukul mundurlah orang-orang musyrikin Quraisy yang menewaskan beberapa tokoh musyrikin dalam peperangan tersebut. Suatu ketika, Miqdad bin Amir pernah diangkat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai gubernur di suatu wilayah. Tatkala ia kembali dari tugasnya, Nabi bertanya, "Bagaimana dengan jabatanmu?" Ia menjawab dengan jujur, "Engkau telah menjadikanku menganggap diri ini di atas rakyat, sedangkan mereka di bawahku. Demi yang telah mengutusmu membawa kebenaran, mulai saat ini saya tidak akan menjadi pemimpin sekalipun untuk 2 orang." Ia menjadi gubernur, lalu dirinya dikuasai kemegahan dan pujian. Kelemahan ini disadarinya, hingga ia bersumpah akan menghindarinya dan menolak untuk menjadi gubernur lagi setelah pengalaman pahit itu. Dan ia menepati janjinya itu. Sejak saat itu, ia tak pernah menerima jabatan pemimpin. Ia sering mengucapkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, "Orang yang berbahagia ialah orang yang dijauhkan dari kehancuran." Jika jabatan kepemimpinan dianggapnya suatu kemegahan yang menimbulkan atau hampir menimbulkan kehancuran bagi dirinya, maka syarat untuk mencapai kebahagiaan baginya ialah menjauhinya. Di antara sikap bijaknya adalah kehati-hatiannya dalam menilai orang. Sikap ini juga ia pelajari dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah menyampaikan kepada umatnya, "Berubahnya hati manusia lebih cepat dari periuk yang sedang mendidih." Kecintaannya pada agama Allah, yaitu agama Islam, membuatnya kuat meninggalkan segala hal yang membuatnya jauh dari iman. Ia berkata, "Biarlah aku mati, asal Islam tetap jaya." Kecintaannya pada Islam membuat ia mendapatkan pujian dari Rasul. "Sungguh, Allah telah menyuruhku untuk mencintaimu dan menyampaikan pesannya kepadamu bahwa Dia mencintaimu." Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah Miqdad bin Amir ini sungguh menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua, karena tipisnya keimanan kita saat ini yang sangat mudah tergoda oleh hal-hal duniawi. Semoga kita dapat meneladani para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam membela agama Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.